Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Abirendika dari Prodi Sistem Informasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan jawaban tugas 3 yang telah saya buat, yaitu dari mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, yang soal nomor satu yaitu disuruh buatkan sebuah jaringan sederhana buat dengan 4 buah komputer dan buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Nah, ini topologi yang sudah saya buat di Cisco Packet Tracer. Ini ada 4 buah komputer lalu ada satu switch. Dan di sini saya klik switch si PC0 komputer 1. Nah, di sini saya pakai IP address-nya dari 192.168 dan 1.2. Dan seterusnya sama aja. Di sini juga harus dikasih IP address-nya. Ini 1.3, ini 1.4, lalu yang PC3 itu 1.5. Nah, nih. Lalu saya akan melakukan ping dari PC0 ke PC1 ke desktop. Run ping 192.168.1.3. Nah, di sini sudah berhasil ya, sukses. Lalu 1.4 ke PC3, lalu 1.5 ke PC4. Nah, di sini sudah benar ya, sukses semua. Sama di sini juga ping 192.168.1.2 ke PC0. Nah, ini sukses. Lalu PC3 ke PC2, lalu ke PC3. Nah, di sini sudah berhasil yang PC1, lalu yang ke PC2. PC2 pin 192.168.1.2. Nah, di sini juga sudah sukses ya. 1.3. Lalu nah, udah betul yang ke PC3. Nah, ini juga udah sukses semua yang PC2. Lalu yang PC3 kita run ping 192.168.2. Nah, udah sukses ke PC0, lalu ke PC1, lalu ke PC2. Ya, ini sudah sukses semua ya. Lalu yang soal kedua di sini juga saya sudah membuat topologinya. Yang kedua itu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, di sini saya menambahkan server ya. Nah, ini servernya, server 1. Nah, di server 1 ini saya mengasih IP address-nya itu 192.168.1.6 karena menyesuaikan yang ini ya, komputer ini, yang PC ini itu 1.5 yang terakhir. Nah, yang server itu 1.6. Lalu ke service, config. Ini disuruh pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Desktop, run ping 192.168.1.6. Nah, sini udah yang PC0 udah terhubung ya ke servernya. Lalu PC1 ping 192.168.1.6. Nah, yang PC1 pun sudah sukses ya, terhubung. Lalu yang PC2 ping 168 ping 192.168.1.6.
Nah, ini udah sukses juga yang PC2. Lalu ke yang PC3. Ping 192.168.1.6. Nah, di sini juga sudah sukses ya yang PC. Saya lanjut ke soal yang ketiga, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Hmm, Nah, ini saya sudah buat ya, yang untuk soal 3. Nah, di sini saya menambahkan satu buah server dan saya menambahkan DNS server. Nah, di dalam DNS ini saya kasih IP-nya yaitu 192.168.1.7. Nah, ini berurutan ya saya ngasihnya. Lalu ke DNS. Nah, ke DNS ini saya DNS service-nya udah diaktifnya. Nah, di sini saya udah ngasih kasir.com. Tinggal kasir.com, terus IP-nya 192.168.1.6. Nah, terus di server ini saya mau ganti supaya apakah sudah berhasil atau belum. Nah, di sini masuk service. Nah, di sini saya ganti nih jadi server berhasil diakses. Nah, untuk yang PC-nya atau komputer itu harus menambahkan DNS ya, jangan lupa dikasih DNS-nya. Nah, di sini 192.168.1.7 ini DNS server ya. Yang ini nih di semua PC ya. 1.7, PC 2 udah, PC 3 udah. Lalu kita akan coba dari PC 0 ya. Ke HTTP ini. Klik kasir.com, apakah sudah berhasil? Nah, sini muncul ya, server berhasil diakses. Lalu yang PC1 kasir.com. Nah, server berhasil diakses. Lalu PC2 kasir.com. Ya, server berhasil sudah diakses. Yang PC3 kasir.com. Nah, server berhasil diakses. Nah, sudah semua ya. Lalu yang keempat, soal keempat itu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Nah, nih ada server yaitu namanya ilkom.com, lalu DNS servernya, terus ada PC-nya satu, lalu switch, lalu dihubungkan dengan router. Terus di sini ada switch lagi, terus ada PC lagi, dan ini server pendilkom.com. Nah, lakukan perintah berikut: ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Saya sudah membuat topologi untuk nomor 4 ya, soal nomor 4. Nah, ini ada ilkom.com, terus ada DNS server, ada PC1 lalu switch, terus ini ada router satu untuk menghubungkan ke dari PC0 ke PC1 ya. Dan di sini ada server pendilkom.com, lalu ada switch juga. Nah, di dalam server nah di sini saya mau jelasin dulu ya. Nah, di sini harus 300, terus yang kedua ini 01 ya. Nah, di router nah saya ini ngasih IP ya untuk ini kan untuk yang 0, yang daerah ini, yang server bawah ya, yang pedilcom.com, yaitu 192.168.1.200. Nah, terus yang ke atasnya yaitu untuk ilkom.com itu 10, IP address-nya itu 10.0.0.1. Lalu kita ke pendilcom.com ya. Di sini jangan lupa dikasih gateway ya, yaitu 192.168.1.200. Nah, jangan lupa kasih DNS servernya juga ya, 10.0.0.4, yaitu server yang ini nih, DNS server yang ini. Nah, ini DNS server untuk masuk ke ilkom.com ya, yaitu IP-nya nih. Nah, saya mau terus ke PC1. Nah, PC1 default gateway-nya masih 192.168.1.200 ya. Lalu jangan lupa DNS-nya itu 10.0.0.4. Nah, yang di server, yang DNS server buat ilkom.com, kita klik.
Ini default gateway-nya itu 10.0.0.1, lalu DNS servernya 10.0.0.4 ya. Nah, ini. Selanjutnya kita masuk ke serverlcom.com. Sini saya ngasih IP-nya. Nah, ini berurutan ya. Dari PC ini nih. PC 0 saya kasih IP address-nya 10.0.0.2. Nah, yang satu itu buat server ya. Buat DNS server. Nah, ini juga yang PC 0 ini jangan lupa ya. Default gateway-nya itu 10.0.0.1, lalu DNS servernya dikasih ya 10.0.0.4. Terus yang ini, nah, yang server buat ilcom.com saya kasih 10.0.0.3. Nah, ini saya berurutannya. Lalu jangan lupa juga ininya default gateway-nya 0, lalu DNS servernya 0.4. Setelah itu saya akan mencoba apakah sudah berhasil PC0 dari PC tugas. Mencoba ini lakukan perintah berikut, yaitu ping dari PC0 ke PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung ya. Coba kita ping ya, ping 192.168.1 ya. PC1 itu 192.168.1 ya, 1.1. Nah, ini ada RTO ya. Kita coba lagi. Itu belum terhubung karena lewat. Nah, di sini sudah sukses ya semua. Ini request timeout lagi proses. Nah, kita coba sekali lagi pun udah berhasil. Lalu PC1 ke PC0. Ini 192 ping. Nah, yang PC0 ini IP-nya yaitu yang tadi 10.0.0.2. Ping, tapi di sini 10.0.0.2. Nah, sudah berhasil ya. Sukses. Lalu buka web browser akses ilcom.com dari PC1, pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Buka web browser akses ilcom dari PC1. Di sini ya, saya lupa menjelaskan ini ya, untuk sebentar, adanya di DNS server, saya lupa. Terus service. Nah, di sini DNS service-nya sudah aktif ya. Lalu ada ilcom.com dengan IP 10.0.0.3, lalu ada pendilcom.com yaitu dengan IP 192.168.1.2. Ini buka web browser akses ilcom.com dari PC1. Pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Ya, ini PC1. Kita ketik ilcom.com. Nah, ilcom.com berhasil diakses. Ini sudah berhasil ya. Lalu yang soal keempat ini, buka web browser akses pendilcom.com dari PC0. Halaman ilcom.com harus terbuka. Kayak tadi ya. Browser sini pendilcom.com. Nah, pendilcom.com berhasil diakses. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.